Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Bethesda dan Sanhedrin, bagian yang kedua, ditulis oleh Ellen G. White. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Allah, jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci, sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu pada pihak Kristus, mau untuk melayani Dia, dan dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan, kebiasaan yang buruk, dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita. Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Orang lumpuh yang telah disembuhkan itu membungkuk hendak mengangkat tempat tidurnya yang hanya terdiri dari tikar dan selimut. Dan pada saat ia menegakkan dirinya kembali dengan perasaan gembira, ia melihat keliling untuk mencari orang yang telah menyembuhkan dia. Tetapi Yesus sudah berada di tengah orang banyak. Orang itu khawatir, jangan-jangan ia tidak akan mengenal, dan jika ia bertemu dengan dia kembali. Pada perjalanan pulang dengan langkah yang tegap dan leluasa, sambil memuji Allah dan bersuka-suka dalam kekuatan yang baru diperolehnya, bertemulah ia dengan beberapa orang Farisi, dan dengan segera ia memberitahukan pada mereka dari hal kesembuhannya. Ia sangat terkejut melihat sambutan yang dingin ketika mereka mendengarkan penuturan ceritanya. Dengan mengurutkan kening, mereka menyela pembicaraannya dan bertanya, mengapa ia membawa tempat tidurnya pada hari Sabat. Dengan tegas mereka memperingatkan kepadanya bahwa adalah melanggar Taurat memikul sesuatu pada hari Tuhan. Karena kegirangannya, orang ini telah lupa bahwa hari itu adalah hari Sabat. Tetapi ia merasa tidak bersalah karena ia mentaati perintah seorang yang mempunyai kuasa daripada Allah. Ia menjawab dengan berani, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilapmu dan berjalanlah." Mereka bertanya siapa orang itu yang telah berkata demikian, tetapi ia tidak dapat memberitahukannya. Penghulu-penghulu ini mengetahui dengan jelas bahwa hanya seorang yang telah menunjukkan dirinya sanggup mengadakan mujizat ini, tetapi mereka mengingini bukti yang nyata bahwa ialah Yesus agar mereka dapat menuduh dia sebagai seorang pelanggar Sabat. Pada penilaian mereka, ia bukan saja telah melanggar hukum karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, tetapi juga telah melakukan suatu kecemaran karena menyuruh dia memikul tempat tidurnya. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di bagian selanjutnya. Tuhan memberkati.